Wow, kantong Sri Mulyani banjir duit, bertahan sampai kapan? Ledakan harga komoditas memberi berkah tersendiri untuk Indonesia. Indonesia seakan ketiban durian runtuh hingga triliunan rupiah saat terjadinya ledakan harga komoditas beberapa waktu lalu. Komoditas ini diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, minyak kelapa sawit, tembaga, dan lainnya. Komoditas andalan ekspor Indonesia ini alami kenaikan yang fantastis dalam setahun terakhir, yang mengakibatkan terdongkraknya penerimaan negara. Lonjakan harga komoditas berpengaruh besar terhadap pihak luar yang mencapai angka triliunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan efek lonjakan harga komoditas berpengaruh terhadap pihak luar, di mana realisasinya mencapai 22,56 triliun rupiah atau terbaik sepanjang sejarah Indonesia. BK melonjak 910,6% karena komoditas CPO, logam dasar, batu bara, nikel, dan lain-lain. Ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Senin 25 Oktober 2021. Pos penerimaan negara bukan pajak juga catatkan pertumbuhan tinggi, di mana dalam 9 saja PNBP sudah terrealisasi 107,6% atau melewati target APBN menjadi 320,8 triliun rupiah. Kenaikan begitu tajam ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Di sisi lain, kenaikan ini didominasi dari sumber daya alam migas maupun non-migas. SDA migas mencapai pertumbuhan 16,4% menjadi 82,7% dari target 75 triliun rupiah. Selain itu dipengaruhi oleh kenaikan ECP dalam 10 bulan terakhir yang sebesar $62,55 per barel atau di atas rata-rata asumsi APBN. PNBP non-migas tumbuh 78,3% menjadi 119,8% dari target 29,1 triliun rupiah. Hal itu ditopang oleh kenaikan harga batu bara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Sedangkan harga batu bara acuan atau HBA dalam periode tersebut mencapai $102,3 per ton. Di samping itu ada dorongan juga dari peningkatan produksi kayu, penggunaan areal kawasan hutan, pembayaran piutang PNBP, penggunaan kawasan hutan, serta kenaikan pendapatan perusahaan panas bumi. Pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dipengaruhi oleh turunnya kinerja keuangan BUMN perbankan pada tahun buku 2020, karena imbas dari pandemi COVID serta tidak adanya setor sisa surplus BI. Kemudian ada pendapatan PNBP lainnya yang tumbuh 32,9% menjadi 93,2% dari target 109,1 triliun rupiah. Yang juga menjadi faktor pendorongnya adalah kenaikan penjualan hasil tambang batu bara, pendapatan minyak mentah, dan layanan PNBP KL. Ada juga dari PLU yang tumbuh 94% menjadi 157,7% dari target 58,7 triliun rupiah. Hasil terbesar dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi. Pajak juga mendapatkan imbas dari sektor pertambangan pada Januari hingga September 2021, dengan melonjak 38,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu year on year yang bisa dikatakan jauh membaik ketimbang 9 pertama pada 2020. Yang ambles 42,7% year on year. Sementara pada kuartal 3 2021, penerimaan pajak dari sektor pertambangan melesat 317,6% year on year. Kondisi ini jauh lebih membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang terkontraksi, yaitu tumbuh negatif 8% year on year. Boom harga komoditas mulai terlihat pada kuartal ketiga. Sepertinya diprediksi akan bertahan sampai awal tahun depan. Seperti diketahui, terjadinya komoditi boom yang berdampak pada kenaikan harga CPO karena ketatnya persediaan. Kemudian harga logam dasar juga meroket akibat krisis energi dan kebijakan dekarbonasi. Potensi besar PLTA masih jadi andalan 10 tahun ke depan. Perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca masih menjadi permasalahan global yang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris yang disusun pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2015.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Persetujuan Paris, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang salah satunya mengatur tentang optimalisasi energi terbarukan sebagai usaha mengendalikan perubahan iklim. Melalui komitmen tersebut mengoptimalkan energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, serta aliran air. Menjadi langkah nyata yang krusial untuk mewujudkan tujuan dari Perjanjian Paris. Salah satu potensi terbesar Indonesia dalam mengoptimalkan energi terbarukan berasal dari tenaga hidro atau air. Hingga 10 tahun ke depan energi air masih menjadi andalan dan motor untuk pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia yang memiliki banyak aliran sungai. Karena itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akan menjadi tulang punggung untuk Indonesia transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Krisnawan Anditya mengatakan, PLTA menjadi tulang punggung pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT untuk saat ini hingga 10 tahun ke depan. Ini berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2021 hingga 2030 yang baru disahkan. Berdasarkan RUPTL 2021 hingga 2030, kapasitas pembangkit EBT akan ditambah hingga 20.923 MW. Kapasitas ini terbagi pada pembangkit listrik tenaga air mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, sedangkan PLTS 4.680 MW, dan PLT EBTB 1.010 MW. Juga baterai energi storage system 300 MW. Menurut Krisnawan, potensi energi air di Indonesia mencapai 94 GW, sedangkan pemanfaatannya baru mencapai 6,2 GW. Sedangkan itu, pemerintah mendorong pembangunan PLTA di berbagai lokasi, seperti PLTA Poso yang akan berfungsi sebagai peaker atau kapasitas 515 MW, PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 510 MW, dan PLTA Percisokan Pumped Storage sebesar 1000 MW. Sebagai upaya transisi dari fosil ke energi baru terbarukan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan hijau untuk mengurangi energi fosil. Beberapa hal yang dicanangkan pemerintah antara lain penerapan pajak dan perdagangan karbon. Kemudian co-firing PLTU dengan EBT. Selain itu, pemerintah mendorong kendaraan listrik di sektor transportasi dan memanfaatkan carbon capture and storage. Proses transisi menuju EBT akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menghindari terjadinya krisis energi, seperti di Tiongkok, Inggris, dan beberapa negara di dunia. Kebijakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan perlu didukung oleh semua pihak, karena pemerintah tidak akan mampu melakukan ini sendiri. Indonesia harus mampu melakukan transisi energi karena peningkatan porsi energi terbarukan sangat penting untuk pengurangan emisi karbon selain ketahanan dan kemandirian energi. Dampak penggunaan EBT dalam mengurangi emisi sangat besar. Menurut perhitungan, 1 MW dari pembangkit EBT mampu mengurangi karbon sebesar 483 ton CO2. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun, atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon. Jadi pemanfaatan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan seperti PLTA mampu mengurangi emisi karbon sangat signifikan. Ini sangat penting untuk upaya mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan Persetujuan Paris pada 2015, semua negara harus menurunkan emisi karbonnya termasuk di sektor energi untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius, serta berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri.